Kamu pernah ngerasa nggak sih, kayak ada sesuatu yang aneh gitu, sesuatu yang nggak beres. Di bawah permukaan hidup kita yang kelihatannya normal-normal aja, ada sesuatu yang bergerak. Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya lagi terjadi. Nah, ini dia. Semuanya tuh berawal dari perasaan ini kan? Pertanyaan yang mungkin sesekali muncul di kepala kita. Rasanya tuh kayak pondasi dunia yang kita pijak ini lagi goyang, pelan banget, sampai kita hampir nggak sadar. Soalnya, kalau kita lihat sekeliling ya, kelihatannya semua baik-baik aja. Orang-orang berangkat kerja, mal-mal tetap rame, kayak nggak ada apa-apa. Di permukaan, semuanya kelihatan normal, tenang. Tapi, di balik semua itu, ada yang diam-diam bergerak. Nggak masuk berita utama, nggak jadi trending topik. Tapi makin banyak orang yang bisa ngerasain. Ada sesuatu yang besar lagi terjadi. Oke, sekarang kita coba kasih nama sesuatu yang bergerak ini. Ini tuh sebuah anomali, keanehan yang terjadi tepat di jantung sistem keuangan kita. Dan ini sinyal yang nggak bisa kita abaikan gitu aja. Sinyalnya apa? Ini dia, harga emas terus naik. Dan ini bukan sekedar berita bisnis biasa ya, ini udah jadi fenomena. Dan ini bukan kenaikan yang biasa loh, bukan yang kayak naik turun wajar di pasar. Ini beda, grafiknya tuh kayak jalan satu arah, ke atas terus, nggak pernah berhenti. Pecah rekor lagi, pecah rekor lagi. Nah, disinilah bagian anehnya. Logikanya kalau harga makin mahal, yang beli harusnya makin dikit kan? Tapi ini kebalikannya. Makin tinggi harga emas, makin banyak yang borong. Aneh kan? Seolah-olah semua orang tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Ini tuh nunjukin kalau masalahnya bukan sekedar soal harga komoditas. Perilaku aneh ini cuma gejala. Gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dunia kita ini lagi goyah, dan orang-orang lagi mati-matian cari pegangan. Coba deh kita lihat. Kita kan emang lagi hidup di tengah gejolak ya. Di sana-sini ada perang, krisis ekonomi datang silih berganti, belum lagi inflasi yang diam-diam makanin nilai tabungan kita. Pusing kan? Dan ujung-ujungnya apa? Kepercayaan kita luntur. Kepercayaan sama sistem, sama janji-janji, dan yang paling parah, kepercayaan sama uang itu sendiri. Pelan-pelan, uang kertas di dompet kita itu rasanya ya cuma kertas aja. Coba kita bandingin, biar jelas. Di satu sisi, ada uang kertas. Nilainya itu cuma berdasarkan kepercayaan dan pemerintah bisa cetak sebanyak yang mereka mau, kapan aja. Nah, di sisi lain, ada emas. Emas itu harus digali dari perut bumi, susah payah. Dan yang paling penting, jumlahnya terbatas. Dan ya, di dunia yang serakah, sesuatu yang terbatas itu selalu jadi rebutan. Ini udah hukum alam. Pas semua hal terasa nggak pasti, kita pasti lari ke sesuatu yang nyata, yang langka. Tapi, tunggu dulu. Kita kan hidup di zaman modern ya. Jadi kita menciptakan lapisan baru di atas emas ini. Semacam ilusi digital yang nyaman. Sebuah keyakinan versi baru. Pikirin deh, kebanyakan orang yang beli emas sekarang, mereka tuh nggak pernah megang emasnya beneran kan? Mereka cuma lihat angka di aplikasi HP mereka berubah. Kepemilikan udah geser dari fisik ke digital. Jadi emas digital itu apa sih sebenarnya? Intinya itu cuma janji, cuma angka-angka di aplikasi yang katanya sih mewakili emas beneran yang disimpan di brankas entah di mana atas nama kamu. Nah, ini nih pertanyaan yang paling mendasar dan jujur agak bikin ngeri. Kalau kamu nggak bisa lihat, nggak bisa pegang, nggak bisa ambil kapan aja kamu mau, apa itu beneran punya kamu? Karena gini, seluruh sistem emas digital ini cuma berdiri di atas satu hal yang rapuh banget, kepercayaan kita semua. Selama kita semua setuju kalau angka di layar itu ada artinya, ya, dia jadi berarti. Tapi gimana kalau suatu hari kepercayaan itu hilang? Gimana kalau servernya down, kena hack, atau perusahaannya bangkrut? Emas kamu masih ada nggak? Atau itu semua cuma barisan kode yang sekarang udah nggak ada artinya? Oke, sekarang coba kita mundur sedikit. Lupakan dulu soal pasar dan teknologi. Gimana kalau selama ini kita salah baca sinyal? Gimana kalau kenaikan harga ini cuma gejala dari penyakit yang lebih dalam? Nah, ini dia diagnosis yang sebenarnya. Coba deh pikirin dari sudut pandang ini. Mungkin kita ini nggak sedang melihat harga emas naik. Mungkin yang kita lihat itu adalah ketakutan manusia yang lagi mencapai puncaknya. Jadi, ini bukan soal harga emas, ini soal harga dari rasa takut. Grafik harga emas itu cuma termometer yang ngukur seberapa cemasnya kita semua secara global. Takut sama apa? Ya, takut sama masa depan yang gak jelas. Takut kehilangan semua yang udah susah payah kita bangun. Dan yang paling dasar,
takut nggak punya apa-apa lagi kalau nanti semuanya berantakan. Jadi, setelah kita bongkar semua kepingan puzzle ini, dari anomali pasar, dunia yang nggak pasti, ilusi digital, sampai ke akar masalahnya yaitu rasa takut, sekarang fokusnya balik ke kamu. Dan di tengah-tengah semua ini, kamu sendiri ada di sisi yang mana? Di dunia yang penuh keraguan ini, di mana semua orang harus memilih mau percaya sama apa, sistem, teknologi, atau sesuatu yang bisa dipegang, pertanyaannya sekarang buat kamu pribadi. Di mana kamu menaruh kepercayaanmu?